Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kita boleh bersama-sama lagi berkumpul di dalam satu persekutuan doa Rabu kita hari ini. Meskipun kita tidak berjumpa langsung, namun ada satu hati yang terpaut akan Tuhan. Bersama-sama di dalam satu kumpulan besar, kita beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan saat ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Roma 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima menyatakan kepada kita. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam kondisi saat ini yang tidak menentu, di manakah kita bisa mendapatkan satu kepastian? Di manakah kita bisa mendapatkan satu keyakinan? Saudara, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus sajalah kita menaruh harapan kita. Kita menaruh iman kita. Kita menaruh percaya kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai komitmen kita kembali kepada Tuhan. Hatiku mau percaya kepadamu Tuhan. Hatiku mau percaya kepadamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari untuk pokok doa yang pertama kita berdoa untuk saat ini kondisi yang terjadi.
tentu kita merasakan banyak hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam hidup kita. Mari saat ini bawa semua pergumulanmu saudara di hadapan Tuhan. Sebab Ia mendengarkan setiap pergumulan kita. Mari buka suara bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan jamah kita. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Kami hanya bisa menaruh harap kami kepada Tuhan. Kami hanya bisa menaruh iman kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang hadir di dalam hidup kami. Dalam kondisi terendah sekalipun hidup kami. Engkau mengetahui kami. Bapa, mohon belas kasihan-Mu untuk setiap jemaat kami. Saat ini, ketika kami penuh dengan pergumulan, ketika mungkin kami terdesak oleh keuangan, ketika kami tidak tahu jalan keluar daripada setiap pergumulan kami, ketika banyak hal yang kami lihat jalan tertutup di dalam kehidupan kami, Bapa, kami hanya mau melihat kepada Tuhan. Dan kami mau menaruh harap kami lagi kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, buka jalan untuk setiap jemaat-Mu. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong hari-hari kami yang kami lewati saat ini. Engkau dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk secara khusus penanganan COVID di Indonesia. Mari kita berdoa untuk para pemimpin kita. Bersyukur kepada Tuhan, ada titik terang yang mungkin kita sekarang sedang lihat, yaitu penemuan vaksin yang sudah melalui tahap preklinis. Mari kita terus berdoa, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kita untuk mengambil satu kebijakan, untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Dan melalui ilmuwan-ilmuwan Tuhan juga berikan hikmat. Boleh mendapatkan vaksin yang tepat. Untuk boleh menghilangkan virus ini di Indonesia kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang kedua ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kondisi negara kami saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menaungi negara kami. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara kami untuk mengambil satu kebijakan yang tepat, keputusan yang akurat untuk boleh mencegah virus ini boleh semakin menyebar di seluruh Indonesia. Kami butuh sekali Tuhan, kami butuh sekali belas kasihan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan negara Indonesia ini. Dan juga kami bersyukur Tuhan karena di dalam penemuan vaksin yang sudah dilakukan beberapa minggu, beberapa bulan ini, kami melihat ada titik terang daripada penemuan vaksin ini. Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan, hikmat Tuhan dicurahkan kepada setiap ilmuwan yang meneliti. Mereka boleh menemukan satu vaksin yang tepat dan boleh dipakai untuk mencegah virus ini berkembang merajalela di seluruh Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan, penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk secara khusus keluarga besar Holis Jemaat. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ada rekan-rekan kita yang sedang dalam kesulitan saat ini. Mari kita ingat nama mereka di dalam pokok doa kita saat ini. Mari kita berdoa untuk setiap jemaat rekan-rekan kita di dalam komunitas GII Holis saat ini. Mungkin di dalam kondisi keuangan, mungkin di dalam kondisi yang susah, mungkin di dalam kondisi yang tidak mudah mereka harus lewati. Saat ini mari kita mendukung rekan-rekan kita. Mari bersama-sama berdoa. Bapa, teringat kami akan jemaat-jemaat kami yang berada di Holis dan sekitarnya. Engkau yang tahu setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan.
Mungkin itu dalam keadaan yang sulit di dalam perekonomian saat ini. Mungkin mereka di PHK. Mungkin mereka harus tutup usaha mereka. Mungkin mereka mulai memikirkan masa depan yang begitu suram di depan yang harus dihadapi. Mungkin mereka mengalami begitu banyak hal di dalam kondisi rumah mereka. Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan. Bapak, kami mohon anugerah daripada Tuhan. Untuk setiap jemaat GI Holis. Dalam segala pergumulan mereka, Engkau dengarkan mereka. Engkau menjawab seruan doa mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang tahu rancangan yang terbaik sesuai waktu-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap kali kami berdoa, kami tahu Engkau dengar. Dan setiap kali kami berdoa, kami tahu satu hal. Engkau akan jawab doa kami. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan kami aminkan bahwa rencana-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian ini sekali lagi. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, hatiku percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun di dalam hidupku, aku tetap mau percaya kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, masih ada waktu kami boleh merenungkan firman saat ini. Kami rindu ketika kami membaca, merenungkan firman. Kami semakin mengerti dan mengenal Engkau. Bahwa Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang turut bersama-sama dengan kami, merasakan apa yang kami rasakan. Dan Engkau Allah yang mengerti di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu diisi oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang begitu esensial di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Berbicara tentang kekristenan. Apa yang menjadi ciri khas paling utama di dalam kehidupan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kekhususan, apa yang menjadi karakteristik yang paling penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Maka seringkali banyak orang akan menjawab, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Pak. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Menjadi satu ciri khas di dalam kekristenan adalah yaitu berbicara tentang iman kepada Kristus.
Namun lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang iman. Apakah iman saudara? Apakah itu iman? Seringkali mungkin kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Namun izinkan saya bertanya dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih dalam lagi. Apakah definisi daripada iman itu? Apakah sebenarnya iman yang seringkali kita ucapkan itu di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dituliskan bagaimana mereka melalui hidupnya, menjalani hidupnya dengan iman kepada Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat atau merenungkan lebih dalam lagi tentang iman, maka mari kita belajar dari satu tokoh saja hari ini kita belajar. Bagaimana ia beriman kepada Tuhan. Dan apa iman yang esensi yang penting sekali dalam kehidupan kita sebagai seorang yang mengikut Tuhan. Dan iman itu yang akan membawa kita kepada satu komitmen yang teguh kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara tentu mengenal yang namanya Nuh, bukan? Bapak Ibu Saudara tahu profil tentang Nuh, bukan? Nuh adalah satu tokoh yang begitu penting di dalam perjanjian lama. Di awal daripada kisah di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian kita menemukan ada satu tokoh yang disebut Nuh. Ada apa dengan Nuh? Ada apa dengan Nuh sehingga hari ini kita harus belajar tentang Nuh ini? Saudara, Nuh hidup di dalam zaman yang tidak mudah saat itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Nuh hidup di dalam zaman di mana orang-orang semuanya melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nuh hidup di dalam konteks pada waktu itu. Semua orang sedang menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara, itu tidak mudah. Nuh harus berdiri di hadapan bangsa. Di hadapan orang-orang yang menolak Tuhan. Namun saudara, ketika kita melihat bagaimana Nuh hidup di dalam imannya kepada Tuhan, maka kita akan melihat Nuh orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ini statement yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Profil daripada Nuh. Nuh orang yang benar, saudara. Nuh orang yang hidupnya tidak bercela di antara orang-orang pada waktu itu yang hidupnya bercela di hadapan Tuhan. Saudara, Nuh hidup tanpa cacat di hadapan Tuhan. Dan lebih dalam lagi kita akan melihat Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya, hidup bergaul dengan Allah itu berbicara tentang hidup yang selaras dengan Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ini imannya Nuh. Ini imannya Nuh. Lantas kita bertanya, bukan? Iman itu apa, Pak? Iman Nuh itu seperti apa, Pak? Apakah iman Nuh itu hanya iman yang hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan? Atau apakah iman Nuh itu adalah iman yang hidup bergaul dengan Tuhan? Saudara, hari ini saya rindu mengajak kita untuk melihat arti daripada iman itu sendiri dari kata yang menyusun huruf daripada iman itu sendiri. Iman itu terdiri dari 4 kata, 4 huruf. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Iman itu terbentuk dari 4 huruf. I, M, A, dan N. Dan saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan mendefinisikan iman dari keempat huruf ini. Dengan bercermin daripada kehidupan daripada Nuh sendiri. Saudara, iman itu I yang pertama adalah iman itu selalu berbicara tentang ibadah. Saudara, ibadah itu bukan hanya berbicara ketika saudara datang beribadah di gereja. Ibadah yang sejati itu adalah
adanya satu relasi yang tidak putus di dalam segala aspek kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, ibadah bukan hanya berbicara ketika kita memuji Tuhan di gereja. Ibadah berbicara kita hidup di dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan di luar gereja sekalipun. Kita hidup berelasi dengan Tuhan. Kita hidup selaras dengan Tuhan. Dan Nuh hidupnya selaras dengan Tuhan. Hidupnya beribadah dengan Tuhan. Sehingga deskripsi iman yang pertama, saudara, iman yang sejati di hadapan Tuhan adalah iman anak-anak Tuhan adalah iman yang senantiasa berelasi dengan Tuhan. Iman yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan di luar gereja sekalipun kita berelasi dengan Tuhan. Kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Sudahkah kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Meskipun kita tidak bisa datang ke gereja. Sudahkah kita memanfaatkan waktu kita di rumah dengan kita mempunyai waktu berelasi dengan Tuhan? Iman yang kedua dibentuk dari huruf M, saudara. Iman yang sejati di hadapan Tuhan itu adalah iman yang melaksanakan firman. M, melaksanakan firman. Saudara-saudara, lihat kisah daripada Nuh. Ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini dengan air bah, Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Saudara, buat bahtera itu bukan perkara yang mudah. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Karena bahtera yang Tuhan minta itu spesifik dan detail. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Bikin bahtera, melaksanakan firman yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh itu tidak mudah. Namun ia laksanakan itu, saudara. Saudara lihat, ketika firman Tuhan datang kepada Nuh, membuat bahtera yang begitu detail, Nuh lakukan. Spesifik, detail seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, ini iman. Iman itu selalu berbicara. Bukan hanya berelasi dengan Tuhan. Tetapi iman itu berbicara, melakukan dan melaksanakan firman. Saudara, problem orang-orang Kristen masa kini bukan tidak mengerti firman. Bukan tidak tahu firman. Tetapi problem terbesar daripada orang-orang Kristen adalah tidak mau lakukan firman. Tidak mau melaksanakan firman. Termasuk di dalam kategori seperti apakah kita, saudara? Apakah kita orang yang sering kali dengar firman? Namun Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan firman. It's time, waktu yang tepat. Kita mempraktekkan apa yang sudah sering kali kita dengar di gereja. Kita mempraktekkan firman yang sering kali kita dengar di radio mungkin, dimanapun. Dan kita melaksanakan firman itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Huruf yang ketiga daripada iman itu adalah berbicara tentang A. Iman yang sejati di hadapan Tuhan adalah iman yang anti dosa. Saya tidak tahu, saudara. Selama kita di rumah, masihkah kita aware dengan dosa? Masihkah kita aware dengan tindakan yang Tuhan tidak suka? Saudara, berbicara tentang iman di hadapan Tuhan. Iman itu selalu berbicara, kita aware, kita anti dengan dosa. Saudara, kalau lihat Nuh, saudara akan melihat Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidup menjauhi dosa. Saudara, ini penting dan signifikan sekali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, ketika kita memutuskan untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka secara otomatis kita hidup anti terhadap dosa. Saudara, bagaimana mungkin kita hidup tidak berdosa? Alkitab mencatat kita hidup di dalam dosa. Kita masih di dalam daging. Benar, saudara. Kita memang masih hidup di dalam daging. Kita memang masih sering kali jatuh bangun di dalam dosa kita. Sehingga Agustinus, Bapak Gereja, pernah menyatakan satu deskripsi yang menarik sekali tentang dosa. Orang yang suci, saudara,
Menurut Bapak Agustinus, orang yang suci itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi orang yang peka dengan satu dosa kecil sekalipun di dalam hidupnya. Saudara, kita memang pasti pernah melakukan dosa. Namun ketika berbicara tentang iman kepada Tuhan yang anti terhadap dosa, maka ada satu struggling ketika kita hidup di dalam dunia ini dan kita sudah hidup mengikuti Tuhan. Maka ada struggling ketika kita melakukan kehidupan kita. Ketika kita melihat ada satu dosa yang sangat gampang untuk dilakukan, maka kita punya sensitivitas, satu awareness untuk kita betul-betul peka dengan dosa di dalam menjalani kehidupan kita. Saudara, itu iman kepada Tuhan. Iman yang anti terhadap dosa. Iman yang tidak suka hidup terus di dalam kubangan dosa. Iman yang senantiasa ingin menolak dosa di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, iman yang sejati di hadapan Tuhan adalah iman yang iman yang nyatakan syukur. Di dalam kondisi saat ini tidak mudah bukan untuk bersyukur. Saya sangat mengerti Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi ini sangat susah untuk kita melihat atau sangat susah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Namun saudara, ketika kita memutuskan beriman kepada Tuhan, maka iman itu menghantarkan kita kepada satu rasa syukur yang tidak pernah habis-habisnya kepada Tuhan. Syukur terhadap apa? Syukur karena kita masih diberikan anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Syukur terhadap apa? Syukur karena kita masih sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Syukur karena apa? Syukur karena semua anggota keluarga kita masih dalam keadaan yang baik. Saudara, masih banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita ini, bukan? Meskipun di dalam kondisi yang sulit saat ini. Iman kepada Tuhan itu menghantarkan kita kepada satu ucapan syukur. Karena ada berkat dan pertolongan tidak terduga yang seringkali Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Iman yang berelasi dengan Tuhan. Iman yang ibadah. Iman yang melaksanakan firman. Iman yang anti terhadap dosa. Dosa kecil sekalipun. Kita aware. Dan iman yang senantiasa nyatakan syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang masih terus hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami adalah orang-orang yang menyatakan diri kami sebagai orang yang beriman kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengimani Tuhan tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami beriman kepada Tuhan di dalam satu perspektif yang tidak benar dan salah. Hari ini kami belajar iman daripada Nuh. Iman itu menghantarkan kepada satu relasi. Kami rindu berelasi dengan Tuhan. Even kami tidak di gereja. Dan iman itu menghantarkan kami kepada satu action. Kami melaksanakan firman yang sering kali kami dengarkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan iman itu membuat kami aware dengan dosa. Membuat kami sensitif melakukan dosa di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan iman kepada Tuhan itu membawa kami kepada satu ucapan syukur yang sering kali kami lakukan ketika kami melihat sampai sejauh ini Tuhan masih menolong kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar beriman kepada Tuhan seperti ini. Ketika kami melihat Nuh, kami mau belajar beriman kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nuh. Dan kami percaya Engkau Allah yang layak dan pantas untuk kami imani. Karena Engkau Allah yang merencanakan hidup kami secara komprehensif. Dan Engkau punya rencana di dalam hidup kami. Dan rencanamu adalah
ya dan amin di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang ada di rumah, yang menyaksikan video ini. Tuhan, kami rindu berkat Tuhan, anugerah Tuhan juga hadir di dalam setiap keluarga mereka. Tuhan membuka jalan demi jalan. Tuhan menunjukkan kuasa, anugerah Tuhan itu. Mujizat itu hadir di dalam setiap keluarga-keluarga. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Mu. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang menonton. Tuhan, lingkupi dengan kasih karunia, damai sejahtera itu. Dan kami boleh diam dan tenang di dalam dekapan kasih sayangnya Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia, kasih sayang daripada Allah Bapa yang merencanakan rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kiranya anugerah keselamatan yang memastikan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan melalui penebusan daripada Yesus Kristus. Dan kiranya anugerah pertolongan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kita. Kasih sayang Allah Tritunggal melingkupi setiap kita. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.